Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 36 Medan. Nah, kali ini yang akan kita pelajari adalah bab 7, yaitu berbahasa persuasif. Ada di halaman 175 sampai 197 di buku paket note. Baiklah anak-anak, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ada dua, yaitu kompetensi dasar 3.13 dan 4.13. Kompetensi dasar 3.13 adalah mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar atau dibaca. Dan kompetensi dasar 4.13 menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan atas permasalahan aktual dari teks persuasi yang didengar dan dibaca. Nah, dari KD tersebut dapat kita simpulkan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, maka kamu sebagai siswa diharapkan untuk mampu: 1. Menemukan ajakan dalam teks persuasif, dan yang kedua, menyimpulkan isi teks persuasif. Nah, masih ingatkah kamu dengan materi kita di semester 1 bab 2? Ya, benar. Materi itu adalah tentang iklan sarana komunikasi. Nah, di bab 2 semester pertama, yaitu iklan, salah satu struktur teks iklan adalah memiliki atau terdiri dari pernyataan persuasif yang berisi pernyataan yang mendorong pembaca atau pendengar untuk bisa berbuat sesuatu sesuai hal yang diiklankan. Hal ini membuktikan bahwa dalam teks iklan ada bahasa persuasif yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca membeli barang yang diiklankan. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari adalah pernyataan persuasif dalam bentuk bahasa persuasif. Perhatikan teks berikut. Sampah yang dibuang sembarangan akan menyumbat aliran air pada selokan. Ketika hujan tiba akan menyebabkan banjir karena air tidak dapat mengalir pada selokan. Untuk itu, marilah kita senantiasa menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Kata-kata yang dicetak tebal, miring, dan bergaris bawah adalah bahasa persuasif yang berisi saran, ajakan, atau imbauan untuk tidak membuang sampah di sembarang tempat, khususnya di sungai. Nah, anak-anak, yuk kita pelajari lebih lanjut apa sih bahasa atau teks persuasi itu. Apa ya? Nah, yang akan kita pelajari sebab pertama yaitu menemukan ajakan dalam teks persuasi. Untuk hal ini kita memerlukan atau perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan bahasa persuasif. Bahasa persuasif adalah bahasa yang bersifat membujuk, meyakinkan, mengubah, atau memengaruhi pikiran seseorang untuk bertindak sesuai dengan tujuan dari penulis. Sementara, pengertian teks persuasif adalah sebuah teks yang bertujuan mengajak atau memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai kemauan penulis. Jadi boleh dikatakan bahasa persuasif adalah bahasa-bahasa yang terdapat dalam teks persuasif yang tujuannya adalah mengajak atau memengaruhi atau membujuk pembaca untuk melakukan apa yang ada di dalam teks yang dibuat oleh penulis. Nah, selanjutnya pasti ada ciri-ciri tertentu dari sebuah teks persuasif yang membedakannya dengan teks yang lain. Ciri-ciri tersebut ada 4. Yang pertama, teks persuasif berisi data dan fakta. Yang
kedua, meyakinkan pembaca. Dan ciri yang ketiga adalah berisi kata-kata ajakan. Sementara ciri yang keempat menghindari konflik. Kenapa ciri-ciri ini ada di dalam teks persuasif? Sesuai dengan tujuannya tadi bahwa teks persuasif bertujuan untuk meyakinkan pembaca. Nah, salah satu cara untuk meyakinkan pembaca adalah memberikan data dan fakta yang tepat dan sesuai dengan apa yang kita bicarakan di dalam teks. Kemudian, kalimat yang sering digunakan biasanya mengarahkan kita untuk meyakinkan pembaca. Selanjutnya, di dalam teks persuasi juga berisi kata-kata berupa kata-kata ajakan. Dan yang paling utama adalah harus menghindari konflik, karena walaupun tujuan kita untuk memengaruhi orang lain atau pembaca agar mengikuti apa yang diinginkan oleh penulis, tetapi tetap harus menghindari konflik di dalamnya. Nah, fungsi teks persuasif adalah menyampaikan bujukan, imbauan, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain. Nah, bujukan itu apa? Bujukan itu adalah rayuan atau seruan untuk melakukan sesuatu. Kalau saran? Saran adalah pendapat, usul, anjuran yang disertai alasan yang dikemukakan secara rasional untuk dipertimbangkan. Selanjutnya, di dalam teks persuasif, selain ada kata bujukan, ada kalimat saran, ada juga berupa kalimat ajakan. Kalimat ajakan itu adalah perluasan makna dari perintah yang ditujukan seseorang kepada orang yang diajak bicara untuk bersama-sama melakukan sesuatu dalam bentuk yang lebih sopan. Kemudian ada arahan di dalam teks persuasi yang bertujuan untuk memberikan petunjuk kepada seseorang yang belum mengerti. Arahan hampir sama dengan nasihat. Dan terakhir, di dalam teks persuasif juga ada pertimbangan yang diperlukan dalam suatu proses pengambilan keputusan. Nah, anak-anak, bentuk teks persuasif itu umumnya ada 4. Bisa dalam bentuk pidato, dalam bentuk surat, bentuk kampanye politik, juga dalam bentuk artikel. Nah, itulah materi kita hari ini. Selanjutnya, supaya kamu lebih memahami dan untuk mengetahui seberapa jauh kamu memahami materi yang bagian A, laksanakanlah atau buatlah, kerjakanlah LKPD 7.1A. Ya, ingat, kerjakanlah LKPD tugas atau latihan ini sesegera mungkin di kertas double folio. Setelah kita mempelajari materi, juga ada LKPD, marilah kita simpulkan subbab pertama dari pembelajaran hari ini dengan peta konsep pertama, yaitu teks persuasif, ada pengertian, ciri-ciri, fungsi, dan bentuknya. Pengertian teks persuasif adalah teks yang bertujuan mengajak atau memengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu sesuai kemauan penulis. Sementara ciri-ciri dari teks persuasif berisi data dan fakta, meyakinkan pembaca, berisi kata-kata ajakan, dan menghindari konflik. Sementara fungsi dari teks persuasif adalah menyampaikan bujukan atau imbauan, saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai masalah aktual, baik itu lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya, dan lain-lain. Sementara bentuknya bisa berupa pidato, surat, kampanye politik, atau artikel. Nah, sekarang kita masuk bab atau subbab kedua, yaitu menyimpulkan isi teks persuasif. Apa ya simpulan itu? Nah, simpulan itu adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Misalnya,
teks. Lalu bagaimana cara membuat simpulan teks persuasi itu? Inilah yang akan kita pelajari. Ada beberapa langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu untuk membuat simpulan. Pertama, membaca keseluruhan teks. Diperlukan untuk menemukan gagasan umum teks tersebut. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting. Hal itu bisa ditemukan di awal atau di akhir paragraf. Atau boleh juga menentukan kalimat inti setiap paragraf. Yang ketiga adalah memahami hubungan logis antar bagian teks. Nah, setiap paragraf di dalam sebuah teks persuasif itu selalu dihubungkan dengan hubungan kausalitas atau sebab akibat. Dan yang terakhir adalah merumuskan simpulan akhir. Simpulan ini harus dibuat secara ringkas dan jelas. Perhatikan teks berikut. Contoh ini anak-anak. Nah, menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Apa ya simpulannya? Nah, simpulannya adalah agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Contoh lainnya bisa kamu lihat di dalam buku paketmu halaman 182. Selanjutnya, ini adalah LKPD 7.1b yang diperlukan atau yang digunakan untuk melihat pemahaman kamu dari materi yang sudah kita pelajari untuk subbab B. Jadi tetap sama dengan LKPD 71A, kerjakanlah tugas-tugas ini di kertas tebal folio sesegera mungkin agar nanti pada saat jadwal penyerahan tugasmu sudah selesai dan tinggal kamu antar ke sekolah. Nah, baiklah anak-anak, sekarang mari kita simpulkan materi kedua atau peta konsep kedua, yaitu langkah-langkah menyimpulkan teks persuasif. Ada 4 cara atau ada 4 langkah atau urutan. Yang pertama, membaca keseluruhan isi teks. Yang kedua, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks. Yang ketiga, memahami hubungan logis antar bagian penting teks. Dan yang keempat, merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai bertemu kembali minggu depan dalam materi yang selanjutnya.